Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Halo semuanya, selamat datang di Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Bersama saya Merila Mawitak, sahabat podcast kamu. Podcast ini diproduksi oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Podcast ini menjadi sarana belajar, praktik komunikasi, dan tempat kreativitas mahasiswa-mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi. Sahabat Kobus Podcast, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat penderitaan psikis atau fisik yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan untuk melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Nah, pada episode kali ini sudah bersama saya Ibu Ernest selaku dosen hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Halo Ibu, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat datang di Kobus Podcast. Terima kasih karena sudah bergabung bersama kami pada kesempatan kali ini, Bu. Ibu Ernest Ubawahon lahir di Lewopulo 16 April 1982. Saat ini Ibu Ernest adalah dosen sekaligus sekretaris Pusat Studi Hukum, HAM, dan Gender di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Ibu Ernest pernah menjadi narasumber di berbagai kegiatan dalam membahas kasus pencegahan tindakan kekerasan seksual. Bagaimana pandangan Ibu mengenai kasus kekerasan seksual yang sering terjadi di Indonesia pada saat ini, Ibu? Iya, kalau saat ini sebenarnya kita punya tingkat kasus itu masih tinggi, ya, masih tinggi dan masih juga didominasi oleh lingkungan kampus, gitu, ya. Dan meskipun kita sudah punya undang-undang TPKS, ya, meskipun kita sudah punya undang-undang TPKS. Itu menunjukkan negara sebenarnya sudah punya kepedulian yang cukup untuk memberikan perlindungan, ya. Tetapi itu tadi kasusnya masih tinggi. Bisa jadi efek dari adanya undang-undang yang kemudian memberikan perlindungan terhadap korban, lalu memberi rasa aman bagi korban sehingga ada niatan untuk berbicara ke publik, sehingga sekarang menjadi kita ketahui itu sudah semakin masih tetap ada dan banyak. Saya baru dapat update dari salah satu komunitas itu beberapa waktu yang lalu terjadi di lingkungan kampus. Jadi menurut saya saat ini masih tinggi. Nah, termasuk juga di lingkungan kampus, meskipun kita sudah punya Permendikbudristek yang 30 tahun 2021, lingkungan kampus juga masih belum aman dari terjadinya tindakan kekerasan seksual, ya. Nah, kira-kira apa nih Bu alasan sampai seseorang tuh memiliki potensi untuk melakukan kekerasan seksual? Sebenarnya kalau kita bicara dari aspek kriminologisnya, ya, penyebab seorang itu bisa menjadi jahat dalam hal ini bisa juga termasuk menjadi pelaku tindakan kekerasan seksual, ya. Itu ada beberapa faktor yang mendominasi. Yang pertama tuh faktor biologis, dan faktor psikologis. Kalau biologis itu berhubungan dengan hasrat seksual seseorang yang sangat sulit untuk dibendung. Pada seorang pelaku, biasanya kalau dia memiliki hasrat seksual yang tinggi, itu dia akan cenderung menjadi pelaku. Nah, itu bisa disebabkan oleh banyak hal, ya. Kalau ditelusuri dari kenapa dia kemudian punya hasrat seksual yang tinggi, di satu sisi bisa jadi karena memang dia dari dalam dirinya itu ada kelainan, ya, ada kondisi tertentu yang membuat dia kemudian tidak bisa membendung hasrat seksualnya. Tapi di lain sisi juga bisa disebabkan oleh keinginan untuk menonton konten-konten porno dan lain sebagainya. Itu memicu seseorang itu kemudian memiliki hasrat seksual yang tinggi. Dan orang-orang yang memiliki hasrat seksual yang tinggi dan tidak terbendung itu bisa menyebabkan dia menjadi seorang pelaku. Juga ada faktor ekonomi, ada faktor lingkungan, ya, ada faktor psikologis juga. Kalau psikologis itu berkaitan dengan kondisi kejiwaan, ya. Seseorang yang mungkin punya trauma tersendiri, pernah menjadi pernah menjadi korban, ya, itu juga kalau tidak bisa ditangani dengan baik, dia berpotensi menjadi pelaku, ya. Nah, jadi itu ada
faktor psikis yang memang harus yang kalau misalnya cukup akut itu dia bisa menjadi pelaku. Karena itu omong tentang kekerasan seksual, ada pencegahan, ada penanganan. Di level pencegahan itu, di level penanganan itu kita kemudian sangat konsen untuk urusan pendampingan psikologis pada seseorang yang menjadi korban. Karena kita tidak mau dia nantinya akan menjadi pelaku, ya. Itu penyebab dari aspek psikis atau psikologisnya. Kalau lingkungan yang tempat di mana seseorang itu berada yang tidak kondusif, ya, seperti ini ada cerita di lingkungan itu ada tempat ada kelompok anak-anak muda yang suka minum mabuk. Setelah mabuk dia kemudian menjadi orang yang agak tidak normal kelakuannya, lalu dia bisa melampiaskan itu ke misalnya seseorang dengan pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu kan salah satu jenis kekerasan seksual. Jadi ini juga kemarin itu ditemukan sama salah satu mahasiswa kami yang melakukan studi kriminologis terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dia wawancara di lapas, dia menemukan itu. Jadi ada orang yang karena lingkungan itu dengan tidak kondusif itu sering memicu dia menjadi penjahat, termasuk menjadi pelaku kekerasan seksual, ya. Lalu ada faktor ekonomi, ya, ini hampir rata-rata semua kejahatan itu selalu dipicu oleh seseorang dengan kondisi ekonomi yang kurang mapan, kurang sejahtera, pendapatan yang rendah, itu bisa memicu seseorang menjadi pelaku kejahatan, termasuk pelaku kekerasan seksual. Lalu ada juga faktor ekonomi, pendidikan yang rendah pada seseorang itu selalu memicu seseorang itu untuk tidak berpikir logis. Jadi kalau misalnya dia lihat di depan itu ada seorang anak, misalnya pada anak kecil yang bermain, dia karena tidak mengetahui efek, misalnya dia melakukan tindakan yang misalnya hanya pelecehan saja, ya, tapi itu masuk kategori kekerasan seksual, dia bisa lakukan karena dia tidak mengerti apa-apa soal apa dampak dari perbuatan yang akan dia lakukan. Itu kalau kita bicara tentang faktor-faktor penyebab seseorang itu bisa melakukan tindakan kejahatan. Kalau khusus untuk kekerasan seksual tadi sebagiannya iya, tapi misalnya seorang korban kekerasan seksual, kalau tidak ada pendampingan yang tuntas, itu dia bisa menjadi pelaku lagi. Dan nanti dia bisa menjadi pelaku. Atau terpapar pornografi itu, keseringan menonton konten-konten porno, itu juga bisa memicu seseorang itu untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Salah satunya adalah kekerasan seksual dalam berbagai bentuk. Kira-kira seperti itu, ya. Orang yang pernah menjadi saksi, menyaksikan menjadi saksi, itu juga punya potensi untuk menjadi pelaku. Saksi-saksi yang berkaitan dengan tindakan-tindakan kekerasan itu. Orang yang memiliki kuasa, nih di kampus kita kecenderungan terjadi di kampus itu karena persoalan relasi kuasa. Tadi bicara tentang ketimpangan gender, relasi kuasa itu menjadi salah satunya, dan relasi kuasa itu menghasilkan orang-orang yang memiliki kuasa. Nanti dia akan, karena kekuasaannya itu dia bisa menjadi pelaku karena dia merasa kamu saya bisa suruh tidur dengan saya kan gampang karena saya punya jabatan, saya punya itu kan. Jadi itu relasi kuasa itu juga bisa membuat seorang menjadi pelaku. Di beberapa kampus, ini kalau kita omong di kampus, ya, di beberapa kampus itu malahan dekan yang jadi pelaku, dosen pembimbing menjadi pelaku. Tapi ada juga sih mahasiswa menjadi pelaku terhadap tenaga kependidikan. Itu ada di Indonesia. Gitu, ya. Fantasi seksual ini bisa saja karena itu tadi disebabkan oleh seseorang itu kecanduan pornografi, ya. Orang kecanduan pornografi itu biar kita taruh makanan enak di depan mata, dia punya pikiran itu lari ke lain tempat, dan itu bisa memicu dia itu menjadi pelaku, ya. Ya, beban psikologis tadi sudah saya sampaikan, rata-rata beban psikologis itu lebih pada misalnya anak-anak yang hidup di lingkungan keluarga yang broken misalnya, itu juga punya potensi memicu seorang menjadi pelaku. Kira-kira seperti itu. Nah, kekerasan seksual ini kan sering terjadi, Bu. Tetapi misalkan kalau kekerasan seksual itu terjadi pada kaum pria. Nah, kaum pria ini dia itu tuh lebih cenderung untuk menutup diri
tidak mau terbuka bahwa dia itu tuh sebagai korban, gitu. Lantaran masih adanya stereotip yang mengatakan bahwa pria itu selalu menjadi perempuan bisa pada laki-laki. Hanya karena perempuan itu lebih rentan dan lebih banyak menjadi korban. Pelakunya laki-lakinya itu sedikit. Tapi saya lebih ini ya, kalau yang untuk memberikan komentar berkaitan dengan kenapa laki-laki itu, saya pikir ya karena kondisi kita itu lebih cenderung memikirkan perempuan, dan memang faktanya kerentanannya lebih besar lalu lebih banyak, sehingga kita sepertinya mengabaikan apa yang dialami oleh laki-laki. Tapi ya sebenarnya sama posisi ini. Kalau laki-laki ya mungkin ada beberapa hal berbeda pada mereka yang kemudian membuat mereka menjadi tidak memiliki keinginan untuk speak up ya, padahal mengalami. Nah ini jadi PR-nya kita nanti untuk intervensi. Tapi tidak ada tuh dikotomi kalau kita bicara kekerasan seksual hanya perempuan saja tapi bukan laki-laki. Banyak laki-laki yang menjadi korban. Ada yang speak up tapi lebih banyak tidak berani bicaranya karena mungkin itu tadi merasa malu karena minder karena dia laki-laki, mungkin bisa budaya dominasi patriarkat kita yang membuat mereka tuh merasa hal-hal seperti itu lebih cocok ranahnya perempuan. Jadi mereka tidak memiliki keberanian untuk bicara. Tapi ya itu tadi, karena kekerasan seksual itu dia tidak hanya bicara tentang perempuan, tidak hanya bicara tentang laki-laki, maka sebenarnya kita dua-duanya ini sama-sama kita bicarakan. Hanya kita prioritas pada perempuan karena kasusnya lebih banyak didominasi oleh perempuan. Tapi ya pada laki-laki, karena tadi kita juga berhadapan dengan satu kondisi ketika mereka tidak berani untuk bicara. Jadi itu nanti bisa jadi PR kita ke depan, sasaran intervensi kita ke depan. Bapak-bapak juga harus berani bicara kalau misalnya mengalami. Jangan diamkan saja. Nah itu kan nanti menjadi tidak ya mau dibilang tidak fair juga. Sebenarnya regulasi memberi perlindungan terhadap semuanya. Menjadi tidak adil kelihatannya, tapi faktanya sebenarnya kita porsinya sama. Hanya itu tadi, kita dipengaruhi oleh kecenderungan kerentanan pada perempuan lebih banyak, sehingga kita fokus pada itu tadi upaya penanganan, pencegahan ya. Kalau upaya penanganan ya, kita condong bicarakan perempuan karena penanganannya itu kasusnya banyak perempuan. Tapi pada tataran preventifnya, pencegahannya itu kita harus menyentuh pada semua level, laki-laki, perempuan, anak-anak, semua orang yang menjadi berpotensi menjadi korban dan pelaku itu harus menjadi kelompok sasaran kita untuk intervensi. Nah, berbicara tentang pelecehan seksual, Ibu, kira-kira apa saja jenis pelecehan seksual selain kontak fisik, Ibu? Apakah ada jenis-jenis lain? Ya, maaf ya kalau saya kurang lengkap menyebutnya karena itu bahasa undang-undang. Tapi di undang-undang TPKS itu ada belasan 15 jenis kekerasan seksual. 15 jenis kekerasan seksual, salah satunya pemerkosaan. Selama ini kalau kita omong kekerasan seksual, pikiran orang itu pemerkosaan, padahal sebenarnya bukan pemerkosaan sendiri ya. Pemerkosaan, terus ada penyiksaan seksual, ada pelacuran secara paksa, memaksakan penggunaan kontrasepsi secara paksa, pemaksaan perkawinan, banyak macamnya ya. Ada juga kekerasan secara psikis seperti body shaming, itu juga masuk kategori kekerasan seksual. Terus ada ada banyak macamnya. Yang pasti bahwa ketika kita bicara tentang kekerasan seksual itu kita bukan berbicara tentang pemerkosaan, ya. Ada juga kekerasan seksual berbasis online itu juga masuk kategori kekerasan seksual. Ada yang fisik, ada yang psikis, ya. Yang fisik itu misalnya kayak pemerkosaan itu bisa fisik, tapi psikis itu misalnya memaki, ya, memaki terus menggunakan kata-kata yang yang kotor, yang mengarah ke menyepelekan seseorang dari aspek seksualnya, itu masuk kategori kekerasan seksual. Nanti kita bisa lihat ini ya, ada 15 jenis kekerasan seksual yang diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang TPKS, dan ada kurang lebih 21
kelakuan yang diatur di Permendikbudristek itu yang masuk kategori kekerasan seksual yang kita gunakan untuk melakukan pencegahan penanganan di level kampus. Jadi macam siul-siul penuh nafsu ke orang itu masuk kategori kekerasan seksual kalau kita menggunakan yang di Permendikbudristek. Panggil orang dengan tidak benar itu masuk kategori mengarah pada kekerasan seksual, ya. Nanti mungkin nanti kita akan sharing saja peraturannya biar itu bisa dibikinkan stiker-stikernya jadi bahan kampanye kawan-kawan untuk ini ya, untuk kawan-kawan di luar sana gitu. Oke. Ya. Nah, tadi dijelaskan banyak sekali kekerasan seksual, Ibu, sekalian kontak fisik, tadi ada juga kekerasan secara online, secara tadi body shaming dan lain sebagainya. Itu kira-kira bagaimana cara pencegahan yang dapat dilakukan oleh korban terhadap pelaku ini? Kalau korban itu ya, jadi kalau saya di ruang-ruang diskusi yang berkaitan dengan urusan kekerasan seksual, itu saya menyampaikan ya kita harus ya semacam ada self defense di diri untuk tidak menjadi korban dan tidak menjadi pelaku. Jadi misalnya seorang mahasiswa misalnya ya, kampus ini kan ruang-ruang sempit itu banyak tuh, termasuk ruang-ruang membimbing kita itu belum ramah nih untuk bisa menghindari kekerasan seksual. Bagaimana dia bisa menjaga dirinya pada saat dia ketemu dengan pembimbing, ya? Misalnya bawa teman masuk minta pintunya bisa dibuka ya Pak, gitu. Itu bagian dari self defense pada seorang mahasiswa untuk bisa menghindari diri dari perilaku orang yang berhadapan dengannya yang mengarah pada adanya kekerasan seksual, gitu. Jadi lebih pada ketahanan diri kita untuk tidak menjadi korban dan juga tidak menjadi pelaku. Kalau tidak menjadi pelaku, mari kita belajar aturan yang membatasi kelakuan kita untuk tidak menjadi seorang pelaku kekerasan seksual. Kalau tidak menjadi korban, mari kita wanti-wanti diri kita. Cara berpakaian, memang kalau di luar sana orang omong gender, cara berpakaian itu tidak boleh menjadi alasan seseorang diperkosa. Ini kan soal mindset, cara berpikir kita untuk bagaimana kita tidak terprovokasi oleh itu ya, kayak cara berpakaian. Tapi ya setidak-tidaknya kita mewanti-wanti diri kita untuk tidak mengalami kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya pelecehan. Kalau kita bicara dalam konteks anak-anak nih ya, kami bicara tentang anak-anak bagaimana dia memiliki self defense, kita sampai omong soal bagaimana dia bisa bela diri gitu. Bela diri itu juga punya ya cara-cara bagus untuk kita menghindari diri kita dari kekerasan. Tapi kalau di lingkungan seperti kampus ya itu, kita harus bisa memiliki ketahanan diri untuk menghindari. Nah, kalau tadi itu pencegahan yang dapat dilakukan oleh korban terhadap pelaku, Ibu. Nah, kalau begitu bagaimana tindakan pemerintah sekarang terhadap kekerasan seksual yang terjadi seperti saat ini, Bu? Kita punya undang-undang TPKS, ya. Di dalam undang-undang TPKS itu sudah ada sanksi-sanksi yang berat yang diberikan terhadap pelaku, termasuk penambahan hukuman sepertiga jika seorang pelaku itu adalah atasan, punya jabatan publik, atau itu dilakukan oleh keluarga terdekat terhadap seorang anak. Itu ada penambahan hukuman. Jadi menurut saya dari aspek regulasi sih pemerintah memiliki kesiapan secara regulasi untuk memberikan perlindungan terhadap korban, termasuk terhadap saksi juga kita ada undang-undangnya. Negara dengan mengesahkan undang-undang TPKS itu satu langkah maju yang diberikan oleh pemerintah untuk perlindungan terhadap perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan penindakan secara tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Tapi ada hal baru sebagai bentuk reformasi nih untuk regulasi. Jadi sekarang itu ada yang namanya restitusi, ada upaya pemberian pergantian kerugian terhadap korban, di mana itu sudah ditetapkan di dalam undang-undang TPKS. Jadi kita harus mengapresiasi niat baik pemerintah era ini untuk merespon situasi di masyarakat di mana kekerasan seksual yang tinggi itu. Jadi kita sudah punya peraturan perundang-undangan, undang-undang TPKS itu, kampus juga kemudian lewat Kemendikbudristek itu mengeluarkan Permendikbud yang nomor 30 tahun
2021 itu. Lalu ini kita tinggal menunggu undang-undang TPKS itu punya peraturan-peraturan teknis ke bawahnya yang nanti bisa menjadi pegangan untuk misalnya penanganan di kepolisian, nanti ada korban yang harus dapat restitusi bisa dibayarkan. Kira-kira begitu. Oke, Bu. Nah, misalkan kita itu sebagai korban kekerasan seksual, tapi misalkan kita itu minim bukti, begitu Ibu. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan sebagai korban kalau adanya minim bukti seperti ini, Bu? Keterangan ahli itu bisa menjadi bukti ya. Dan untuk kasus kekerasan seksual itu sebenarnya satu bukti itu bisa dijadikan sebagai bukti untuk penanganan. Kalau misalnya memang tidak ada sama sekali, itu nanti kita butuh keterangan ahli. Saya kira keterangan ahli ini banyak. Ada psikiater yang bisa diundang untuk bisa memeriksa dan memberi bukti secara medis. Itu bisa. Itu pilihan-pilihan lainnya kalau tidak ada bukti. Oh ya, tadi balik lagi ya yang soal self defense. Jadi kalau misalnya di lingkungan kampus kita ajarin mahasiswa untuk rekaman lu itu harus tetap terbuka, biar kalau ada kejadian yang tidak disangka-sangka itu bisa kerekam, karena itu bisa memberi bukti adanya tindakan-tindakan yang mengarah pada pelecehan itu yang kemudian nanti kita bisa kategorikan sebagai kekerasan seksual. Baik, Ibu. Berbicara tadi tentang kekerasan seksual, tentang jenis-jenis pelecehan seksual, juga tadi yang Ibu bilang minimnya bukti berarti yang harus dilakukan seperti itu, dan juga jenis-jenis pelecehan seksual tadi, Ibu. Kira-kira apa dampak dari kekerasan seksual kepada korban itu sendiri, Bu? Pertama itu dampak yang paling sering kita lihat itu dampak psikologis, ya. Orang yang mengalami kekerasan seksual itu dia punya trauma yang lama. Dan kalau sudah trauma tuh dia kehilangan kesempatan untuk banyak hal. Saya kasih contoh misalkan mahasiswa. Mahasiswa kalau mengalami kekerasan seksual, dampak psikologisnya itu adalah dia bisa merasa malu, minder, apalagi tingkat penerimaan masyarakat yang mungkin akan berbeda, berubah. Ya, orang melihat kalau seseorang diperkosa di masyarakat nih yang sebenarnya belum cukup paham soal situasi itu cenderung menyalahkan korban. Dia trauma untuk hidup di lingkungan masyarakat. Studinya bisa terhambat karena dia akhirnya trauma dan tidak mau melanjutkan semua itu. Jadi lebih besar itu dampak psikologis, dan dampak psikologis itu bisa menghentikan seseorang dan masa depannya. Lebih ekstrim itu seseorang bisa bunuh diri karena dia mengalami kejadian seperti kekerasan seksual itu. Dari dampak psikologis tadi, kalau dia sudah sangat stres, dia bisa bunuh diri. Itu. Kalau begitu, solusi atau bentuk perlindungan terhadap korban yang kita lakukan untuk mencegah tidak terjadinya kekerasan seksual itu seperti apa, Ibu? Ya, kalau di level pencegahan, kita melakukan, kan kita ada perangkat hukum nih. Yang sebenarnya itu sederhananya perangkat hukum itu sebagai alat untuk melindungi korban, ya kita sosialisasi, kita mensosialisasikan aturan-aturan itu sehingga masyarakat tahu. Kalau di dunia kampus tahu. Dari tahu itu yang kemudian membuat mereka mulai membatasi sikap untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melampaui apa yang diatur di situ. Ya itu. Jadi dengan cara kita terus berbicara tentang kekerasan seksual ini pada level intervensinya pada level masyarakat mana saja. Kalau kita di kampus ya kita bicara di kampus, semua orang tahu supaya upaya-upaya pencegahan. Nah, dan dengan tahu itu mereka tidak melakukan. Jadi itu level pencegahan. Pada level penanganan, perlindungan itu bisa melalui pendampingan terhadap korban tadi ya. Pendampingan psikologisnya di dalam kampus. Kalau ada satgas nanti kita ada ruang untuk memberikan pendampingan. Kalau di luar sana pendampingan itu bisa dilakukan oleh shelter, rumah aman. Rumah aman kita di sini ada Rumah Harapan Gemit, ada Rumah Perempuan. Itu yang sudah berafiliasi sama pemerintah itu untuk mereka boleh melakukan pendampingan terhadap korban, termasuk pendampingan pada saat penanganan di kepolisian misalnya. Penanganan di kepolisian kan bagaimana kita dampingi untuk bertemu dengan aparat penegak hukum dan lain sebagainya. Itu cara-cara kita untuk memberikan perlindungan idealnya terhadap korban.
Baik Ibu, sudah banyak sekali kami dapat informasi dari Ibu dan ini pertanyaan terakhir Ibu. Nah, kira-kira pesan atau harapan Ibu kepada generasi muda saat ini agar tidak terjadi kekerasan seksual itu seperti apa Ibu? Ya kita harus memiliki kesadaran diri, kita memiliki self defense ketahanan diri dan kesadaran diri untuk tidak menjadi korban dan tidak menjadi pelaku. Itu saja. Baik Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga sudah mengundang. Oke, sahabat Qobus Podcast. Oke, sembari karena kamera yang ini kan mati. Closingnya mau di mana? Produser tengah atau tukar kamera? Ke tengah. Closing. Qobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara.